Pernah nggak sih kepikiran kenapa teknologi yang didesain super aman malah bisa memicu bencana besar? Hari ini kita bakal bongkar habis anatomi dari tragedi tabrakan kereta api di Bekasi Timur pada April 2026 lalu. Kejadian ini benar-benar maksa kita buat mikir ulang soal standar keselamatan transportasi modern. Ini bukan sekedar tentang kelalaian manusia, tapi tentang gimana teknologi otomotif cerdas generasi terbaru malah berbenturan dengan infrastruktur perkereta apian warisan masa lalu. Oke, mari kita selami hal ini. Fokus utama dari pembahasan kita bermuara pada satu pertanyaan yang sangat kritis. Kenapa mobil listrik bisa tiba-tiba mogok total di perlintasan kereta api? Maksudnya, gimana ceritanya sebuah taksi listrik pintar dari armada Green SOM yang beratnya hampir 2 ton, tiba-tiba kehilangan daya, terkunci mati di atas rel baja, dan benar-benar nggak bisa dipindahkan sama sekali? Skenario horor inilah yang jadi titik awal dari bencana beruntun yang bakal kita urai. Nah, sebelum bahas lebih jauh, kita harus lurusin dulu satu mitos yang paling sering kita dengar. Pasti kalian sering kan dengar kalau lokomotif kereta itu memancarkan medan magnet raksasa yang bisa menyedot mobil sampai mesinnya mati. Secara ilmiah, itu murni mitos ya. Faktanya, sasis mobil kita itu berfungsi sebagai sangkar Faraday yang menahan gelombang elektromagnetik dari luar. Jadi mobil yang mogok di rel itu sebenarnya lebih sering karena kepanikan psikologis pengemudi atau ya murni karena protokol sistem kelistrikan mobil itu sendiri. Buat paham masalah ini, kita lihat dulu gimana konsep mesin mati berevolusi. Di mobil bermesin bensin jadul, mesin mati di atas rel biasanya karena pengemudinya panik, salah injak kopling, terus putaran mesinnya anjlok. Tapi di kendaraan modern ceritanya beda. Mobil zaman sekarang nggak mati karena kesalahan mekanis dari kita. Mereka mati justru karena komputer utamanya secara aktif memerintahkan sistem buat mati, demi alasan keamanan protektif. Dan inilah yang bikin kendaraan listrik modern sangat unik. Mobil pinter kayak armada taksi di insiden Bekasi Timur ini, pada dasarnya disetir sepenuhnya oleh software. Unit Control Elektronik atau ECU itu ibarat otak absolutnya. Masalahnya, kalau sensor mobil ini mendeteksi ada anomali kelistrikan sedikit aja dari luar, sistem manajemen baterai bakal langsung mengisolasi baterai tegangan tinggi. Tujuannya buat mencegah korsleting atau kebakaran. Dan data simulasi ini ngejelasin banget akar masalah kelistrikannya. Jaringan KRL kita make listrik aliran atas bertegangan 1500 volt arus searah, yang pastinya memancarkan radiasi yang nggak kelihatan. Kalau kalian perhatiin angka di kolom kabel yang nggak terlindungi itu, intensitas medan listriknya melonjak tajam sampai lebih dari 18 mV per meter. Artinya, kalau kabel di bawah kolong mobil listrik nggak punya pelapis pelindung yang komprehensif, dia bakal nyerap semua polusi radiasi dari jalur kereta. Efeknya apa? Komputer mobil bakal nerima sinyal yang super berisik. ECU-nya langsung panik mengira gangguan dari radiasi kereta itu sebagai ancaman korsleting internal yang berbahaya. Terus, apa respon si mobil cerdas ini? Dia langsung membatalkan semua tenaga ke motor penggerak dan memulai prosedur mematikan diri. Secara harfiah, cuma dalam hitungan detik, mobil 2 ton itu langsung berubah jadi batu bata raksasa di tengah perlintasan. Bagian 1. Jebakan mekanis dan ironi dari sistem Fail Secure. Sistem Fail Secure ini dirancang supaya mobil langsung mengunci diri otomatis kalau rusak, biar nggak menggelinding dan membahayakan orang lain. Rem parkir elektronik bakal langsung mencengkram secara hidrolik. Terus tuas persneling pinternya otomatis menolak buat masuk ke gigi netrol karena aliran listrik 12 voltnya terputus. Hasil akhirnya, keempat roda benar-benar terkunci mati ke aspal. Makanya warga sekitar yang nyoba bantuin benerin benar-benar nggak bisa ngedorong taksi itu keluar dari rel. Sebenarnya sih ada cara manual buat melepaskan rem ini, tapi coba bayangin prosedurnya. Kalian harus mendongkrak mobilnya dulu, merangkak ke kolong suspensi belakang, bongkar rumah motornya pakai kunci Torx khusus, terus putar bautnya manual buat ngelepasin cengkeraman hidrauliknya. Mekanik profesional aja butuh 15-20 menit di bengkel yang tenang buat ngelakuin ini. Sangat nggak masuk akal buat mengharapkan seseorang ngelakuin ini dalam hitungan detik saat sirine kereta maut udah nyaring berbunyi di depan mata. Sekarang, mari kita lihat timeline-nya. Dan perhatikan gimana rentetan ini numpuk jadi bencana besar dalam waktu yang sangat singkat. Jam 20.50, sistem mobil listrik terkunci di rel. Cuma butuh 2 menit sampai tabrakan pertama terjadi. Setelah itu, ada jeda komunikasi yang fatal selama sekitar 1 menit yang kemudian langsung berujung pada tabrakan kedua yang jauh lebih mematikan, tepat di jam 20.53. Di fase tabrakan pertama ini, KRL komuter lain yang melaju dari arah Cikarang menghantam taksi listrik yang mogok tadi. Bayangin aja, momentum ratusan ton baja benar-benar nggak memungkinkan buat pengereman mendadak. KRL itu menyeret taksi sejauh 100 meter. Beruntungnya, pengemudi mobil udah keburu evakuasi duluan, jadi nggak ada korban jiwa di tahap ini.
Tapi masalahnya, KRL tersebut sekarang terhenti total di tengah jalur rel utama akibat kerusakan tabrakan. Bagian 2, efek domino, kegagalan sistem persinyalan. Normalnya, kereta yang terhenti itu dilindungi oleh lampu sinyal merah supaya kereta di belakangnya berhenti. Tapi sasis taksi yang terseret tadi ternyata menghancurkan kabel sirkuit di bantalan rel. Lebih parahnya lagi, baterai mobil listrik yang rusak itu membocorkan arus tegangan liar ke rel baja. Menara pengawas ngebaca arus palsu ini sebagai sinyal hijau atau false clear. Ditambah dengan delay atau latensi komunikasi suara dari stasiun, kereta cepat di belakangnya benar-benar nggak dapat peringatan darurat apapun buat berhenti. Dan tragedi pun memuncak pada tabrakan kedua ini. Lokomotif Argo Bromo Anggrek yang melaju dalam kecepatan tinggi, tanpa indikasi bahaya di lampu persinyalan, langsung menghantam rangkaian KRL yang lagi berhenti tadi dari belakang. Momentum lokomotif yang supermasif ini mengoyak habis gerbong paling belakang KRL, yang sayangnya adalah gerbong khusus wanita, menghancurkan struktur baja gerbong. Secara fisika, ini adalah deselerasi fatal yang mustahil untuk dihindari. Dampak kemanusiaannya sangat berat. Berdasarkan catatan rekam medis di beberapa pusat penanganan darurat di Bekasi Timur, insiden beruntun ini memakan 14 korban jiwa dan menyebabkan 84 orang mengalami luka berat akibat trauma kompresi mekanis. Para korban langsung dievakuasi ke RSUD Bekasi Kota dan rumah sakit swasta di sekitarnya untuk prosedur bedah penyelamatan. Respons darurat yang dilakukan berjalan sangat cepat. Tindakan pertama yang paling vital adalah pemadaman instan jaringan listrik atas 1500 volt di seluruh koridor tersebut. Kenapa ini penting? Karena tanpa memutus listrik ini, tim penyelamat, TNI, dan polisi nggak mungkin bisa pakai alat pemotong logam buat ngeluarin korban dari gerbong yang hancur tanpa resiko tersengat listrik. Di waktu yang sama, manajemen juga langsung mengatur ulang rute puluhan jadwal kereta api jarak jauh dan KRL. Secara institusional, kita melihat langkah-langkah yang cukup jelas dan prosedural dari berbagai pihak. KNKT segera menginisiasi audit independen dan mengunduh kotak hitam, kereta. PT KAI memastikan menanggung penuh seluruh biaya medis korban. Di sisi lain, manajemen Green SM berjanji akan kooperatif melakukan investigasi forensik perangkat lunak bersama Badan Keamanan Perhubungan untuk mengaudit sistem otomasi pada armada taksi mereka. Bagian 3, solusi masa depan dan integrasi keamanan. Jadi, dari semua analisis ini, poin krusialnya adalah kita butuh regulasi baru. Pertama, para ahli menuntut wajib ada tuas manual darurat di kabin mobil listrik supaya gampang mindahin gigi tanpa bergantung pada aki 12 volt. Kedua, penegakan aturan ketat soal pelindung elektromagnetik untuk semua kabel sensor kendaraan. Dan ketiga, kita harus memodernisasi perlintasan rel kita. Nggak cuma mengandalkan sirkuit rel baja tradisional, tapi mulai pakai sistem deteksi optik atau radar yang bisa motong delay komunikasi secara otomatis. Pada akhirnya, analisis ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah teknologi kendaraan otonom dan mobil listrik cerdas, kita udah benar-benar siap buat hidup berdampingan dengan infrastruktur warisan dari masa lalu? Kecelakaan di Bekasi Timur ini jadi bukti nyata kalau fitur keamanan software yang super canggih sekalipun ternyata bisa berubah jadi jebakan mematikan di dunia nyata. Ini adalah sebuah paradoks besar yang wajib banget kita selesaikan sebelum kita bertransisi ke era mobilitas pintar secara total. Terima kasih udah ngikutin ulasan komprehensif ini, tetap kritis dan terus eksplorasi bagaimana dunia di sekitar kita bekerja.